Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang saya tulis dengan judul Perancangan Media Interaktif Bangun Datar sebagai Media Pembelajaran Siswa SD di Klaten menggunakan metode MDLC. Saya Muhammad Faiz Raihan dengan NIM 20121649 sebagai penulis proposal skripsi ini. Untuk latar belakang, dengan objek yang saya ambil yaitu bangun datar. Bangun datar merupakan materi dalam pelajaran matematika yang memiliki bentuk dua dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan sudut sehingga membentuk suatu bidang datar. Untuk masalah yang dialami yaitu penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan tidak adanya alat peraga menyebabkan siswa menjadi bosan dan juga akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun datar. Selain itu, dalam materi bangun datar juga terdapat perhitungan luas keliling sisi bangun datar, sehingga membuat siswa akan malas untuk melakukan perhitungan tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka dari penulis memberikan sebuah solusi, yaitu sebuah berupa perancangan media pembelajaran berupa media interaktif berbasis multimedia yang didesain dengan sedemikian rupa. Dalam penelitian multimedia, terdapat berbagai macam metode yang bisa digunakan seperti ADDIE, 4D, MDLC, dan sebagainya. Akan tetapi, penulis mengambil satu metode yaitu metode MDLC atau bisa disebut dengan Multimedia Development Life Cycle. Alasan mengapa penulis mengambil metode tersebut karena berdasarkan pada paper analisis perbandingan metode Multimedia Development Life Cycle pada augmented reality, di mana metode ini dilakukan dengan eksekuensial dan juga metode MDLC ini memiliki tahapan yang detail dan juga jelas. Dari penelitian ini diharapkan siswa merasa tertarik dan paham dengan materi bangun datar yang disampaikan oleh guru. Selain itu, dengan media interaktif ini diharapkan menjadi metode pengajaran terbaru yang bisa dilakukan oleh guru dalam melakukan penyampaian materi. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, penulis melakukan perumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah media interaktif yang dibuat ini layak digunakan dalam pembelajaran bangun datar? Kemudian yang kedua yaitu, apakah terdapat keuntungan dari media interaktif bangun datar yang sudah dibuat? Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menguji kelayakan media interaktif untuk pembelajaran bangun datar. Kemudian yang kedua, mengetahui keunggulan dari media interaktif bangun datar untuk melakukan pembelajaran. Untuk matriks literatur review, pada judul penelitian desain game edukasi sifat-sifat bangun datar segi 4 menggunakan aplikasi Scratch, di mana hasil penelitian tersebut, game berjalan dengan baik sehingga program yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pada pembelajaran di sekolah. Untuk perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tidak hanya menampilkan bangun datar segi 4 saja, tetapi juga bangun datar yang lainnya, seperti lingkaran ataupun segitiga. Kemudian pada judul penelitian yang kedua, yaitu ELKPD Interaktif Berbasis Etnomatematika, Sejahitan Bali pada bangun datar kelas 4 SD, di mana hasil penelitian tersebut, ELKPD layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran, serta mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. Untuk perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu menambahkan rumus untuk melakukan perhitungan luas dan juga keliling dari setiap bangun datar. Kemudian pada judul penelitian yang ketiga, yaitu media pembelajaran matematika digital BADABA pada materi kesebangunan bangun datar. Di mana hasil penelitian tersebut, media pembelajaran digital BADABA valid, praktis, dan juga efektif dipakai sebagai media pembelajaran siswa pada materi kesebangunan bangun dengan kategori yang sangat baik. Kemudian, perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memberi penjelasan dan keterangan dari sifat bangun datar yang ditampilkan. Kemudian pada judul penelitian yang keempat, yaitu Multimedia Development Life Cycle dan User Acceptance Test pada media pembelajaran interaktif, rumus matematika. Dari hasil penelitian tersebut, media pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan sangat layak digunakan. Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menjelaskan bangun datar dan rumus untuk menghitung luas dan keliling bangun datar.
Kemudian pada judul penelitian yang kelima, yaitu video animasi 2 dimensi pengenalan bangun datar pada pembelajaran matematika. Untuk hasil penelitian tersebut, di mana video animasi pembelajaran sebagai sarana informasi dan media belajar itu sangat menarik dan juga efektif. Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memberikan hal yang interaktif antara pengguna dan dengan aplikasi yang dibuat. Untuk alur penelitian, di mana penulis menggunakan metode MDLC, di mana terdapat 6 tahapan yang harus dilalui. Yaitu yang pertama, konsep. Di mana pada konsep ini, seorang penulis akan melakukan pengumpulan data yang berupa studi literatur dan juga wawancara. Kemudian hasil pengumpulan data tersebut akan dilakukan analisis sesuai kebutuhan yang dialami oleh objek. Kemudian pada tahap kedua yaitu membuat UML dan juga membuat storyboard. Di mana pada tahap desain ini tahap yang dilakukan adalah membuat UML dan juga storyboard. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tahapan material collecting, di mana penulis pada tahap ini akan membuat sebuah aset yang akan digunakan dalam pengimplementasian produk multimedia, di mana aset yang dibuat itu berupa gambar, audio, dan juga background. Kemudian pada tahap keempat yaitu assembly, di mana seorang penulis akan melakukan perakitan dengan memberi efek animasi dan juga audio. Setelah itu akan dilakukan pengodingan aplikasi. Setelah dirasa sudah selesai dalam pembuatan aplikasinya, maka akan dilakukan berupa build aplikasi. Kemudian pada tahap kelima yaitu adalah tahap testing, di mana pada tahap testing ini penulis melakukan pengujian black box dan juga evaluasi usability kepada penggunanya. Kemudian yang terakhir adalah tahap distribusi. Setelah tahap testing dari pengujian black box dan juga evaluasi usability dinyatakan layak, maka aplikasi yang sudah dibuat ini bisa didistribusikan kepada objek yang dirasa membutuhkan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Di mana jadwal penelitian ini digunakan untuk sebagai acuan supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau penulis ini bisa selesai tepat pada waktunya. Di mana pada deskripsi kegiatan pengumpulan data dan juga analisis kebutuhan, itu dilakukan pada bulan pertama. Kemudian dalam membuat UML, membuat storyboard, dan juga membuat aset, itu akan dilakukan pada bulan kedua. Kemudian pada deskripsi kegiatan memberi efek animasi dan juga memberi efek audio pada sebuah produk multimedia, itu dilakukan pada bulan ketiga. Untuk melakukan pengodingan sebuah produk, itu akan dilakukan pada bulan keempat. Kemudian untuk kegiatan build aplikasi dan juga pengujian black box akan dilakukan pada bulan kelima. Dan yang terakhir adalah evaluasi usability yang akan dilakukan pada bulan ke-6 pada tahun 2023 ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.